Sekarang kelas HP 3 jutaan itu makin seru banget buat dilirik. Karena di pertengahan tahun 2026, kita sudah bisa dapat banyak fitur yang dulu cuma ada di HP flagship. Mulai dari layar AMOLED curved 1,5K, wireless charging, sampai fitur gaming seperti bypass charging dan shoulder trigger. Nah, di video kali ini, saya sudah pilihkan 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik pertengahan tahun 2026 yang menurut saya paling worth it untuk dibeli. Jadi ada yang fokus gaming, desain premium, sampai yang paling balance buat harian. Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. 1. Tecno Spark 40 Pro Plus. Jujur saja, Tecno Spark 40 Pro Plus ini salah satu HP yang paling bikin kaget di kelas 3 jutaan. Karena fitur yang dibawa menurut saya sudah mulai terasa seperti HP mid-range mahal. Pertama dari desainnya dulu. Bodinya super tipis, cuma 6,49 mm, tapi tetap terlihat premium dengan layar curve di bagian depan. Dipakai sehari-hari terasa ringan dan elegan banget. Layarnya memakai AMOLED 3D melengkung 6,78 inci, resolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz dan brightness sampai 4500 nits. Ini salah satu layar terbaik di kelasnya sih. Warna tajam, smooth, dan outdoor visibility juga sangat bagus. Proteksinya juga sudah Gorilla Glass 7i. Performanya memakai Helio G200 dengan RAM 8GB plus virtual RAM sampai tambahan 8GB dan storage sampai 256GB UFS 2,2. Skor Antutu sekitar 616.000 poin. Untuk gaming seperti Mobile Legends, PUBG, sampai Honor of Kings masih cukup nyaman dimainkan. Kamera belakangnya 50 megapiksel dengan EIS dan video sampai 1440p 30 fps. Kamera depan 13 megapiksel juga cukup oke buat selfie dan video call. Yang paling menarik justru fitur tambahannya. HP ini sudah punya wireless charging 30 watt dan reverse wireless charging 5 watt. Di kelas 3 jutaan, fitur seperti ini cukup jarang ditemukan. Selain itu, ada dual speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, Freelink, sampai Wi-Fi 6. Baterainya 5200 mAh dengan fast charging 45 watt. Memang kapasitasnya tidak sebesar beberapa kompetitor lain, tapi masih cukup awet untuk penggunaan harian. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa sangat premium untuk dipakai harian. Layarnya cantik, desainnya tipis, dan fiturnya melimpah. Kekurangannya mungkin ada di chipset Helio yang belum sekuat Dimensity atau Snapdragon tertentu untuk gaming berat jangka panjang. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang lebih suka desain premium dan pengalaman multimedia. Nubia Neo 3 GT 5G. Kalau kalian cari HP gaming paling unik di kelas 3 jutaan, Nubia Neo 3 GT 5G ini benar-benar menarik banget. Karena feel gaming phone-nya terasa kuat sejak pertama kali dilihat. Desainnya punya RGB LED dan body ala cyber gaming. Bahkan sudah ada shoulder trigger fisik yang bikin pengalaman main FPS terasa jauh lebih seru. Layarnya memakai AMOLED 6,8 inci Full HD plus 120Hz dengan brightness sekitar 1300 nits. Respons touch-nya juga enak untuk gaming cepat. Performanya memakai Unisoc T9100 dengan RAM 8GB plus virtual RAM sampai tambahan 12GB dan storage 256GB UFS 2,2. Skor Antutu sekitar 723.000 poin, cukup tinggi untuk gaming di kelas 3 jutaan. Yang bikin menarik tentu pengalaman gamingnya. HP ini sudah punya vapor chamber cooling, stereo speaker, shoulder trigger, dan bypass charging. Jadi saat dipakai gaming sambil cas, suhu lebih stabil. Kamera belakangnya 50 megapiksel plus 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya 16 megapiksel. Untuk hasil foto sebenarnya cukup oke, tapi memang bukan fokus utama HP ini. Video masih mentok 1080p 30 fps. Baterainya 6000 mAh dengan fast charging 80 watt. Ini salah satu kombinasi terbaik untuk gamer karena awet dan cepat diisi ulang. Dari pengalaman penggunaan, HP ini benar-benar terasa dibuat khusus gamer. Bahkan vibe gamingnya lebih terasa dibanding beberapa HP gaming mahal. Kekurangannya mungkin ada di kamera yang standar dan update software yang belum jelas. Menurut saya, ini cocok banget buat kalian yang fokus utama cari HP gaming murah dengan fitur gaming lengkap.
Ketiga, Realme C85 Pro ini menarik banget. Kalau kalian lebih suka HP yang tahan banting dan baterainya super awet, Realme C85 Pro ini menarik banget. Layarnya AMOLED 6,8 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz adaptif dan brightness sampai 4000 nits. Walaupun bukan curved, kualitas tampilannya tetap bagus dan nyaman untuk multimedia. Performanya memakai Snapdragon 685 dengan RAM 8GB plus virtual RAM sampai 24GB dan storage hingga 256GB. Walaupun storage-nya masih eMMC 5,1, performanya untuk penggunaan harian masih cukup nyaman. Skor Antutu sekitar 463.000 poin. Kamera belakangnya 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Untuk foto siang hari hasilnya cukup oke, tapi memang bukan yang paling unggul di daftar ini. Yang paling gila tentu daya tahannya. HP ini punya baterai 7000 mAh dengan fast charging 45 watt, reverse charging, dan bypass charging. Dipakai seharian penuh benar-benar santai. Fitur tambahannya juga luar biasa lengkap. IP66, IP68, IP69, IP69K, Mild STD 810H, NFC, Pulse Light, dan bodi tahan banting. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa seperti tank di kelas 3 jutaan. Sangat cocok buat pengguna aktif atau pekerja lapangan. Kekurangannya mungkin ada di performa gaming yang tidak terlalu tinggi dan speaker yang belum stereo. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang prioritaskan ketahanan dan baterai awet. Empat, Infinix Note Edge 5G. Nah, ini salah satu HP paling baru di daftar ini, yaitu Infinix Note Edge 5G. Dan jujur saja, menurut saya Infinix mulai serius banget masuk ke kelas mid-range premium. Desainnya modern dengan layar AMOLED curved 6,78 inci, 120Hz adaptif, dan brightness sampai 4500 nits. Visualnya terasa premium dan nyaman dipakai outdoor. Performanya memakai Dimensity 7100 dengan RAM 8GB LPDDR5X dan storage sampai 256GB. Skor Antutu sekitar 769.000 poin. Jadi performanya sudah sangat nyaman untuk gaming dan multitasking. Kamera belakangnya 50 megapiksel ace dan video sampai 2K 30 fps. Kamera depan 13 megapiksel juga mendukung video 2K. Hasil kameranya cukup balance untuk sosial media dan konten casual. Baterainya 6500 mAh dengan fast charging 45 watt, reverse charging, dan bypass charging. Jadi buat gaming atau multitasking lama masih sangat aman. Fitur tambahannya juga lengkap. Stereo speaker JBL, NFC, IR Blaster, IP65, Android 16, dan update 3OS plus 5 tahun keamanan. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa paling balance di daftar ini. Gaming enak, layar bagus, speaker mantap, dan software support juga panjang. Kekurangannya mungkin hanya tidak adanya slot micro SD. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang ingin HP all-rounder paling lengkap di kelas 3 jutaan. Lima, Samsung Galaxy A07 5G. Kalau kalian lebih suka brand yang aman, stabil, dan punya update panjang, Samsung Galaxy A07 5G masih menarik banget di kelas ini. Layarnya memakai PLS LCD 6,7 inci HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan brightness 800 nits. Memang belum AMOLED, tapi pengalaman scrolling tetap smooth. Performanya memakai Dimensity 6300 dengan RAM sampai 6GB plus virtual RAM dan storage 128GB UFS 2.2. Skor Antutu sekitar 519.000 poin, cukup nyaman untuk gaming ringan dan multitasking. Kamera belakangnya 50 megapiksel plus 2 megapiksel depth sensor. Hasil kameranya cukup natural khas Samsung. Kamera depan 8 megapiksel juga masih cukup oke untuk video call dan selfie casual. Baterainya 6000 mAh dengan fast charging 25 watt. Daya tahannya cukup bagus untuk penggunaan harian. Fitur tambahannya ada IP54, jack audio 3,5 mm, One UI 8 berbasis Android 16,
Dan yang paling menarik tentu update 6 OS plus 6 tahun keamanan. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa stabil dan nyaman dipakai jangka panjang. Kekurangannya mungkin ada di layar yang masih HD+, dan fitur yang tidak selengkap kompetitor China. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang ingin HP simple, aman, dan awet dipakai bertahun-tahun. Nah, teman-teman, itu dia 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik pertengahan tahun 2026 yang menurut saya paling menarik saat ini. Kalau kalian suka desain premium dan fitur unik, Tecno Spark 40 Pro Plus keren banget. Kalau fokus gaming, Nubia Neo 3 GT paling menarik. Kalau cari baterai badak dan tahan banting, Realme C85 Pro juaranya. Kalau mau all-rounder paling balance, Infinix Note Edge 5G sangat worth it. Dan kalau mau yang aman untuk jangka panjang, Samsung Galaxy A07 5G tetap menarik. Sekarang tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan dan budget masing-masing. Kalau kalian sendiri paling tertarik yang mana? Tulis di kolom komentar ya.